Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Warga sekitar lokasi tempat pencucian mobil dan motor yang ada di Jalan Raya Bureng, Desa Bulupitu, Kecamatan Gondang Legi, Malang pada hari Sabtu 17 Mei 2025 sekitar pukul 12:30 dini hari dikejutkan dengan adanya sesosok tubuh manusia tengkurap di atas tanah dan penuh dengan cairan merah, sobat. Seorang pemuda yang menjadi korban aksi pembunuhan oleh seseorang. Dan warga dikejutkan kembali setelah tahu siapa si pelaku serta apa motifnya, yaitu karena berebut sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terlintas di benak kita semua. Rebutan apa sih dan bagaimana kronologinya? Kita simak sebuah kisah kasus dari Malang ini sampai akhir ya sobat. Sobat Mbak Tiwul semuanya, semoga di sini tidak ada yang memiliki hobi minum miras ya, karena efeknya sangat berbahaya. Tidak hanya bagi tubuh, tapi juga bagi beberapa orang saat terlalu banyak minum miras, emosi mereka jadi tidak terkendali, yang kemudian membahayakan orang lain dan juga dirinya sendiri. Yang sayangnya, bahaya akan efek miras ini baru saja dialami oleh dua orang pemuda di Malang yang bernama Ahmad Husaini dan Muhammad Fikri. Ahmad Husaini adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang merupakan warga desa Kademangan, Pagelaran, Malang. Statusnya adalah sebagai mahasiswa. Dan kabarnya Husaini adalah anak dari keluarga yang cukup terpandang di daerahnya. Sedangkan Muhammad Fikri adalah seorang pemuda berusia 26 tahun merupakan warga desa Bulupitu, Kecamatan Gondang Legi. Pada hari Jumat malam tanggal 16 Mei 2025, Husaini dan Fikri sama-sama nongkrong di sebuah kafe yang ada di Jalan Raya Bureng, Desa Bulupitu, Gondang Legi. Berarti di dekat rumah Fikri ini ya sepertinya. Kafe tersebut berada di lantai 2 bangunan, di mana lantai satunya digunakan untuk usaha cucian motor dan mobil oleh sang pemilik. Dan saat itu menurut kabar berita, Husaini dan Fikri tidak berada dalam satu rombongan tongkrongan sobat. Husaini bersama teman-temannya dan Fikri ada di tongkrongan lain. Beberapa anak muda nongkrong di kafe sampai hampir tengah malam. Tidak ada masalah kan ya? Tapi ternyata mereka juga sambil menikmati miras Bali sobat. Itulah yang nantinya bisa jadi masalah. Karena dalam miras tersebut terkandung sekitar 50% zat yang menyebabkan mabora setelah mengkonsumsinya. Yang paling ringan sih katanya sekitar 20% kandungannya. Semakin lama proses penyulingan akan semakin tinggi zat yang bikin mabora itu. Ini Mbak Tiwul belajar dari Google ya sobat, bukan dari pengalaman pribadi. Saat menjelang tengah malam, si Fikri yang memiliki nama alias Boker ini tiba-tiba kebelet sesuai namanya mungkin ya sobat. Maka dia pun pergi menuju ke lokasi toilet yang juga ada di lantai 2 tersebut untuk menuntaskan hasratnya. Rupanya di waktu yang hampir bersamaan yaitu sekitar pukul 11:30 malam saat itu, Husaini juga kebelet. Rasanya sudah tidak bisa ditahan lagi sobat. Maka dirinya juga berjalan menuju ke toilet di lantai itu. Entah ada berapa ruangan di toilet tersebut, tapi yang jelas Husaini tidak kebagian toilet, terpakai. Rasa kebelet yang tidak lagi bisa ditahan ditambah mungkin pengaruh miras tadi, emosi Husaini tiba-tiba naik tidak terkendali. Digedornya pintu toilet di hadapannya yang ternyata di dalamnya ada Fikri yang tengah-tengah melamun mungkin di dalam. Fikri jadi terkejut bukan main mendengar pintu toiletnya digedor-gedor dengan keras dari luar. Buru-burulah Fikri menuntaskan tugasnya di dalam toilet. Dia buka pintu,
ternyata ada seorang pemuda sebayanya yang tampak sangat emosi menatapnya, yaitu Husaini. Tiba-tiba Fikri merasakan ayunan tangan Husaini di pipinya, sampai Fikri jadi terhuyung. Belum menyadari sepenuhnya apa yang terjadi, kerah baju Fikri juga dicengkeram oleh Husaini. Fikri pun menjadi naik emosinya sobat. Merasa diperlakukan dengan sangat kasar dan tidak sopan, Fikri pun langsung berniat membalas semua serangan Husaini tadi. Tapi tidak dengan tangan kosongnya. Fikri membawa sebuah pisau sepanjang 30 cm di celananya. Dia ambil sajam tersebut dan langsung diserangkannya ke arah tubuh Husaini. Ada sekitar beberapa kali serangan, 4 kali serangan atau lebih yang dia layangkan ke Husaini saat itu masih di area toilet. Husaini yang kaget tiba-tiba menerima serangan sajam tersebut segera berlari turun ke lantai 1 ke tempat cucian mobil. Tapi si Fikri masih merasa sangat emosi sobat. Alih-alih berlari menjauh dari Husaini, Fikri malah terus mengejarnya. Dua pemuda itu kejar-kejaran dari lantai 2 ke lantai 1. Mereka berlari terus, sama-sama berlari sampai tiba-tiba Husaini jatuh di atas rerumputan. Masih di lokasi cafe and car wash itu sobat. Fikri yang ada di belakangnya dengan cepat menyerangkan kembali sajam di tangannya ke arah tubuh Husaini. Berkali-kali sampai puluhan kali. Bagian punggung, paha, dan kepala terus Fikri serang. Dan saat menyadari bahwa Husaini sudah bersimbah cairan merah tidak bergerak lagi, Fikri pun mengambil kalung, rok-rok, dan uang yang ada di dalam kantung pakaian Husaini. Lalu Fikri berlari menjauhi lokasi kafe menuju ke arah dam Ketapang. Tiba-tiba saja Fikri merasakan panik luar biasa. Dia sepertinya telah menghabisi nyawa seseorang. Tangannya penuh dengan cairan merah milik Husaini. Fikri baru tersadar. Dia segera mencari-cari air di daerah tersebut dan langsung membasuh kedua tangannya sampai bersih. Setelah itu Fikri pun pulang ke rumah dengan perasaan yang tidak karuan sobat. Selang sekitar 1 jam, lokasi tubuh Husaini terakhir terjatuh dan dihabisi sudah penuh dengan kerumunan orang dan juga para petugas kepolisian yang telah mendapatkan laporan dari saksi beberapa menit sebelumnya. Tim kepolisian segera melakukan olah TKP dan membawa tubuh tidak bernyawa Husaini ke instalasi forensik RSSA Malang. Tim kepolisian juga segera mengumpulkan keterangan dari para saksi, memeriksa CCTV kafe serta mencari-cari petunjuk lainnya yang siapa tahu tertinggal di lokasi. Handphone Husaini juga mereka cek dan mereka pun segera mendapatkan nama satu orang tersangka, yaitu Muhammad Fikri. Namun belum sempat mereka melakukan penangkapan Fikri di tempat pelariannya. Tanggal 17 Mei sekitar malam hari, Fikri sudah menyerahkan diri ke Mapolsek Gondang Legi sobat. Mereka pun segera menginterogasi pemuda itu untuk mengetahui kronologi dan motifnya melakukan pembunuhan tersebut. Di mana kronologi menurut pengakuan tersangka atau pelaku adalah seperti yang Mbak Tiwul ceritakan tadi. Dan untuk motif katanya karena tidak terima saat pintu kamar mandi kafe yang sedang ada dia di dalamnya tiba-tiba digedor oleh Husaini dengan tidak sopan. Sama-sama emosi, situasi menjadi tegang dan terjadilah penyerangan tersebut. Untuk kronologis, singkatnya ini karena di tempat kejadian berawal dari rebutan toilet. Jadi si korban ini ingin masuk ke dalam toilet, namun di dalam ada pelaku. Setelah Husaini tidak lagi bergerak, Fikri kemudian melarikan diri ke arah dam Ketapang, membersihkan tangannya di sana. Lalu Fikri pulang dan menceritakan kejadian ini kepada keluarganya, di mana pada akhirnya pihak keluarga Fikri menyarankan untuk menyerahkan diri saja. Atas tindakannya ini, Fikri diancam dengan pasal 338 dan 351 KUHP mengenai pembunuhan dan juga penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sobat, bagaimana pendapatnya sobat semua mengenai kasus ini tadi? Percaya nggak sobat semua kalau motifnya hanya karena rebutan tempat pembuangan akhir itu? Karena ada juga berita atau komen-komen netizen yang mengatakan bahwa sebenarnya ada motif asmara di dalamnya. Menurut sobat semua bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Tapi kembali lagi, apapun motifnya, lagi-lagi ya, bahaya miras itu memang nyata adanya sobat. Jadi tolong dijauhin aja ya. Kita konsumsi yang sehat-sehat saja.
Demikian kisah kasus kita kali ini sobat. Semoga ada sebuah pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama dari kasus ini. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan oleh korban diberi ketabahan dan kekuatan luar biasa dalam menghadapi ujian ini. Amin ya Allah. Terima kasih banyak buat sobat Mbak Tiwul semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Ingat selalu jauhi narkoboy dan miras ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.